Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam Iya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kedengeran ya suara saya, teman-teman? Kedengar, Bu, kedengar. Ya, saya kira nggak dengar. Takutnya jaringan atau gimana kok nggak ada yang jawab. Tapi ada ya. Oke, mungkin karena sinyal, jadi agak lamban nerimanya, nggak langsung. Baik, hari ini kita masuk pada pertemuan keempat ya, dan dengan topik bahasan atau sepokok bahasan perencanaan pajak penghasilan untuk WP Badan. Siapa yang mau presentasi? Kelompok berapa? Yuk, ada yang sudah join kelompoknya, penyajinya? Halo, Iya, hadir, Bu. Saya, Bu, dari kelompok 5. kelompok 5 ya. Mas Anwar dan kawan-kawan ya, sudah join semua anggotanya? Ada siapa saja Mas Anwar? Temennya? Ada saya, Bu, Anwar Fauzi, Hani Dias, Fitri Habibah, Dinda Sari, Putri Wulandari, dan Rizal Abdurrahman, Bu. Oke. Mas Rizal izin ya katanya ya? Halo? Mas Anwar dengar nggak suara saya? Iya. Iya, Bu, ini, Bu. Dengar, Bu, cuman agak kurang jelas. Oh gitu. Ada problem nggak maksudnya dari suara saya kelihatan jelas enggak atau eh, putus-putus atau bagaimana? Kalau di sini saya agak putus-putus sih, Bu. Oh putus-putus ya. Oke, saya coba Nah, ganti sinyal ya. Ini saya pakai wifi yang ada di rumah. Hmm, oke, sebentar ya. Saya coba saya lab dulu coba ya, sebentar ya. Nanti gabung lagi ya, sebentar.
Oh ya. Halo, kedengeran suara saya? Kedengeran, Bu. Oke, baik ya. Oke. Ini saya coba ganti WiFi satunya lagi. Ya, kita langsung saja ya masuk pada pemaparan ya. Silahkan penyaji memulai seperti biasa ya. Salam dulu, kemudian doa, kemudian paparan, kemudian sesi tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Silahkan Mbak, Mas. Bu, maaf saya izin pakai HP Hani ya, Bu. Soalnya punya saya ininya mic-nya takut nggak jelas. Ada yang pakai laptop nggak, Mas? Kalau teman-teman bertugas sebagai penyaji, diusahakan menggunakan laptop. Kalau laptop kan lebih lebih enak ya, gitu loh. Takutnya nanti kendala-kendala kecil yang ada di handphone bisa tergantikan kalau ada laptop bisa tercover. Tapi ini Mas Anwar sama teman-teman ada yang pakai laptop nggak? Atau pakai HP semua? Coba Bu, sebentar Bu ya. Apa, Bu? Ini juga kelihatan kok. Coba Mas Lius bisa di-mute dulu, Mas. Mas Lius, suaranya. Nah, oke, kita tunggu penyaji ya. Bu, sudah bisa dimulai sekarang, Bu. Ya, boleh silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di-on-kan ya, kameranya di-on-kan, teman-teman, di-on-kan, jangan lupa. Sebelum kita mulai mata kuliah pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Pada malam hari ini, kami dari kelompok 5, dengan anggota saya Anwar Fauzi, yang kedua Dinda Sari, yang ketiga Fitri Habibah, yang keempat Hani Dias Dinda Anjani, yang kelima Putri Wulandari, dan yang keenam Rizal Abdurrahman. Pada mata kuliah kali ini kami akan membahas tentang perencanaan pajak penghasilan badan atau PPh badan. Yang slide pertama ini akan dibaca oleh Hani Dias. Di sini ada latar belakangnya. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Sehingga pajak penghasilan badan atau PPh badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu badan usaha, seperti yang dimaksud dalam UU KUP.
Selanjutnya yang A, memahami cara perhitungan PPh badan. Penghasilan kena pajak atau taxable income merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya. Karena terjadi perbedaan dalam perhitungan laba akuntansi dan laba kena pajak, perusahaan dapat memilih perlakuan pajak yang tepat sehingga dapat menghasilkan efisiensi pajak yang benar. Di dalam UU PPh terdapat 3 mekanisme perhitungan PPh untuk wajib pajak badan. Yang pertama, perhitungan PPh untuk penghasilan yang menjadi objek PPh final atau dalam tabel disebut PPh final. Yang kedua, perhitungan PPh menggunakan norma khusus atau dalam tabel disebut norma. Dan yang ketiga, perhitungan normal menggunakan teknik rekonsiliasi fiskal atau dalam tabel disebut norma. Selanjutnya, ketentuan peraturan Menkyu atau peraturan Menkyu nomor 19/PMK 03 atau Mbak, bisa serius Mbak bacanya Mbak. Ibu. Ini yang lain mana ya? Kenapa tidak on kamera? Mohon maaf nih kalau tidak on kamera saya tidak absen loh ya. Nah, kalian kan kuliah meskipun online harusnya on kamera gitu loh ya. Jangan dimatikan. Itu bukan sifat yang baik. Ya. Oke, Mbak, silakan Mbak dilanjut. Ayo, mana ini penyajinya? Ayo, Mas Anwar. Yang lainnya mana nih? Ready nggak ya masalah untuk hari ini ya penyajinya? Ready, Bu. Ya, cepat segera. Dilanjutkan oleh Dinda Sari. Yang B. Menguasai teknik rekonsiliasi fiskal. Istilah rekonsiliasi fiskal sering digunakan untuk perhitungan PPh secara normal, didasarkan pada pembukuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pembukuan tersebut menghasilkan penghasilan neto komersial yang diambil dari laporan laba rugi. Selanjutnya, untuk menghitung PPh badan, penghasilan neto komersial tersebut disesuaikan menjadi penghasilan kena pajak, seringkali disebut di dalam praktik sebagai rekonsiliasi bank. Yang pertama yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Yang kedua, penyesuaian fiskal positif. Yang ketiga, penyesuaian fiskal negatif. Yang keempat, fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto. Dan yang kelima, komposisi kerugian fiskal.
penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang menjadi objek pajak, yang menjadi non-objek pajak, yaitu pengertian penghasilan menurut ketentuan tersebut adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dengan bentuk apapun. Di dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang PPh, pembagian penghasilan bisa dideskripsikan pada gambar 8.1 tersebut yang ada di bawah, yaitu penjelasan pasal 4 ayat 4 Undang-Undang PPh diantaranya menyatakan bahwa apabila suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak, penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum. Di dalam gambar tersebut, penghasilan menjadi dua jenis, yaitu penghasilan yang menjadi objek pajak dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif. Penyesuaian kedua dan ketiga berupa penyesuaian fiskal positif dan negatif di dalam praktik lebih dikenal dengan istilah koreksi positif untuk penyesuaian positif fiskal dan koreksi negatif untuk penyesuaian fiskal negatif. Istilah positif dan negatif terlihat dari sudut pandang Dirjen Pajak. Ya, jadi setelah dilakukan suatu koreksi fiskal, yaitu yang pertama penghasilan neto komersial lebih besar dari penghasilan kena pajak. Koreksi fiskal tersebut koreksi negatif. Yang kedua, penghasilan neto komersial lebih kecil dari penghasilan kena pajak. Koreksi fiskal tersebut disebut koreksi positif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitria Habibah. C. Menunda penghasilan. Misalkan pembukuan PTX ditutup pada tanggal 31 Desember 2012. Pada bulan Desember tersebut terdapat lonjakan permintaan. Pajak atas laba akibat lonjakan permintaan tersebut sudah harus dibayar paling lambat bulan April 2013. Di samping itu, angsuran PPh 25 tahun berikutnya otomatis akan menjadi lebih besar bila memungkinkan PTX dapat melakukan pendekatan kepada konsumen dan menjual barangnya pada awal bulan Januari 2013, maka pembayaran pajaknya akan ditunda 1 tahun. Perlakuan seperti ini perlu dikoordinasikan dengan unit lain, misalnya pemasaran. Dalam hal ini, dengan penundaan pengakuan pendapatan, kinerja unit pemasaran dapat terpengaruh. Akibat lebih lanjutnya adalah target penjualan menjadi turun dan komisi penjualan juga berkurang. Yang D, mempercepat pembebanan biaya. Pada akhir tahun, fiskal sebaiknya dilakukan review untuk melihat apakah ada biaya-biaya yang dapat segera dibebankan pada tahun ini. Misalnya, biaya konsultan hukum, konsultan pajak, dan auditor. Dengan demikian, seperti halnya dengan penundaan penghasilan, langkah seperti ini akan dapat menunda pembayaran pajak setahun. Di sisi lain, konsekuensi pembebanan biaya seperti di atas dapat mengakibatkan kewajiban pemotongan pajak seperti PPh 23 pasal 4 PPh 23 atau PPh 4 sudah harus dilakukan tergantung ketentuan pajak yang berlaku. Untuk itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan aspek perpajakan yang satu ini. Ketika perusahaan untung, alternatif mempercepat pembebanan biaya seperti di atas akan lebih efektif karena PPh badan dapat diturunkan sampai dengan 25% dari total biaya yang dibebankan. Sedangkan dari sudut PPh 23 atau PPh 4, perusahaan harus memotong pajak sebesar 2% untuk PPh 23 atau 3%, 4% atau 10% untuk PPh 4 pasal 2 tergantung jenis penghasilan dan tahun peroleh penghasilan. Selanjutnya akan dibaca oleh Putri. Selanjutnya, memasukkan program CSR sebagai sumbangan yang boleh dikurangkan. CSR
CSR diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tanggung jawab sosial dan lingkungan, sebagaimana terutang di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Jadi program CSR membawa dampak positif bagi profitabilitas perusahaan. Dari sisi pajak, biaya CSR dapat mengurangi persentasi PPh badan yang dibayarkan. Akan tetapi karena profitabilitas meningkat, besaran PPh badan pun juga akan meningkat. Dari sudut hukum positif, pemerintah Indonesia telah memberikan insentif biaya sumbangan yang tercakup di dalam program CSR sebagai pengurangan PPh. Tujuan insentif tersebut adalah untuk membantu program pemerintah serta memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk turut berperan serta dalam yang pertama itu ada penanggulangan bencana nasional. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang ketiga, pengembangan pendidikan di Indonesia. 4, pembinaan olahraga di Indonesia dan pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial di Indonesia sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Lanjut. F. Mengoptimalkan kredit pajak. Selain angsuran PPh pasal 25, PPh yang dapat dikreditkan atas PPh badan terutang pada akhir tahun adalah PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain dan sifat pemotongan atau pemungutannya tidak final. Perusahaan seringkali kurang memperoleh informasi mengenai hal ini. PPh yang dapat dikreditkan antara lain PPh pasal 22 atau impor atau pembelian solar dari Pertamina. Yang kedua, PP pasal 23 dan bunga non-bank atau royalti. 3. PPh pasal 24 yang dipotong di luar negeri. 4. SPT PPh pasal 25. Ketika menyusun rekonsiliasi fiskal, mencermati transaksi afiliasi. Yang pertama, jenis transaksi afiliasi. Jenis transaksi afiliasi yang berisiko tinggi bila ditinjau dari aspek perpajakan sesuai pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPh. Untuk transaksi usaha sesuai pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPh, Dirjen Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan biaya untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Yang kedua, antisipasi resiko dalam transaksi afiliasi. Agar resiko-resiko di atas dapat diminimalkan, wajib pajak perlu mengantisipasinya dengan melakukan upaya semaksimal mungkin agar transaksi pembelian barang atau pemanfaatan jasa yang biasanya dilakukan oleh induk perusahaan dapat dilakukan langsung oleh perusahaan yang menggunakannya. G. Mencermati bunga pinjaman dan deposito. Seringkali uang kas yang menganggur untuk 1 atau 2 bulan perusahaan investasikan di bank dalam bentuk deposito berjangka. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 131 tahun 2000 atas bunga deposito
potong pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 20%. Bila perusahaan tidak memiliki mempunyai utang dengan tingkat bunga yang lebih besar dari tingkat bunga deposito perusahaan tersebut, akan mengalami kerugian karena berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak. Surat edaran Dirjen Pajak nomor sebagai bunga atas utang tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Anwar Fauzi. Yang I, menyiapkan daftar normatif. Menyiapkan daftar normatif biaya entertainment. Hal yang perlu dicermati adalah bahwa daftar normatif digunakan untuk yang menunjukkan bahwa pengeluaran wajib pajak sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH. Di dalam surat edaran tersebut, tidak ada keharusan untuk melampirkan daftar normatif biaya pada SPT tahunan PPH. Hal ini berbeda dengan daftar normatif biaya promosi yang dibahas pada bagian lainnya. Format daftar normatif menurut Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-27/PJ titik 22/1986. Isi daftar nominatif tersebut berupa informasi mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, nomor urut. Yang kedua, tanggal entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan. Yang C, nama tempat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan. Nggak ada suaranya. Yo, disambung yang lain temennya. Ada banyak nih, ada berapa orang nih? 5 apa 6 nih? Yuk, yang lain mana nih? Yuk. Takutnya temen yang satunya bermasalah, jadi yang lain langsung disambung saja ya, biar cepat.
Saya mau melanjutkan ya, Bu. Ya, Mbak. Lanjut, Mbak. Lanjut saja, Mbak. J. Menyiasati pengisian formulir 1771 lampiran 2, yaitu perincian HPP, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Yang pertama, pos pembelian bahan atau barang dagangan, pos persediaan awal, dan pos persediaan akhir. Judul formulir 1771 lampiran 2 tersebut mengacu pada biaya di laporan laba rugi. Akan tetapi, pos pembelian bahan atau barang dagangan, pos persediaan awal, dan pos persediaan akhir bukan merupakan akun biaya atau beban di laporan laba rugi. Yang kedua, pos gaji, upah, bonus gratifikasi, honorarium, dan THR. Angka pos gaji, upah, bonus gratifikasi, honorarium, dan THR ditandingkan dengan angka objek pajak PPh 21 yang telah dilaporkan wajib pajak di dalam SPT PPh 21 masa Desember. Ketika muncul perbedaan yang signifikan, AR dapat melakukan konfirmasi dan klarifikasi tertulis kepada wajib pajak. Perbedaan tersebut biasanya terjadi karena nilai menurut pos biaya di formulir 1771 lampiran 2 tersebut lebih besar dari objek PPh pasal 21 yang sudah dilaporkan di SPT. Yang ketiga, pos biaya transportasi. Pos biaya transportasi seringkali dikaitkan dengan objek pemotongan PPh 23. Kantor pajak dapat melakukan ekualisasi atau rekonsiliasi saldo biaya transportasi tersebut dengan objek pajak yang sudah dilaporkan di dalam SPT PPh 23. Yang keempat, pos biaya sewa, yaitu dikaitkan dengan objek pemotongan PPh yang telah dilaporkan di SPT masa. Kadangkala biaya sewa bukan merupakan objek pemotongan PPh karena biaya sewa tersebut merupakan amortisasi uang muka sewa. Yang kelima, pos biaya bunga pinjaman. Biasanya dikaitkan dengan objek pajak PPh 23 atau PPh 26, tergantung status subjek pajaknya. Jika pemberi pinjaman merupakan wajib pajak dalam negeri, pemotongan pajaknya mengacu pada PPh 23 Undang-Undang PPh. Bila pemberi pinjaman merupakan wajib pajak luar negeri, pemotongan pajaknya mengacu pada pasal 26. Yang keenam, pos biaya sehubungan dengan jasa. Dikaitkan dengan objek pemotongan PPh, tergantung dari jenis jasa dan pemberi jasanya. Yang ketujuh, pos biaya piutang tak tertagih. Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPh, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang wajib pajak telah mengakui sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial dan telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir. Yang ke-8, pos biaya royalti, yaitu seringkali dikaitkan dengan objek PPh 23 dan atau 26. Kantor pajak dapat melakukan ekualisasi atau rekonsiliasi saldo biaya royalti tersebut dengan objek pajak yang sudah dilaporkan dalam SPT masa PPh. Yang ke-9, pos biaya pemasaran atau promosi. Sesuai peraturan Menkyu nomor 2 PMK 03 2010 untuk kepentingan pajak, pos biaya pemasaran atau promosi itu harus didukung dengan daftar nominatif. Uraian lebih detailnya dijelaskan bagian lainnya sebelum yang membahas menyiapkan daftar nominatif biaya promosi. Yang terakhir, pos biaya lainnya, yaitu merupakan tampungan biaya-biaya yang tidak termasuk di pos-pos biaya di atas pajak yang memiliki jenis akun biaya yang berbeda-beda tergantung jenis usaha dan kebutuhannya. K. Memanfaatkan program amnesti pajak secara optimal. Secara ringkas, program TA bersifat sukarela atau biasanya diharapkan agar setiap wajib pajak ikut karena fasilitas TA yang diberikan. Program TA tersebut secara konseptual merupakan voluntary disclosure program yang sudah diterapkan di banyak negara.
Dengan ikut program TA, sebetulnya dapat dikatakan bahwa wajib pajak juga telah mendapatkan surat keterangan pengampunan pajak atau SKPP sebagai bukti keikutsertaan dalam program TA. Seluruh pajak yang seharusnya terutang beserta sanksi administrasi dan pidana sampai dengan tahun pajak 2015 dihapus. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengimbau bahwa pengusaha yang ingin mengikuti tax amnesty tidak melakukan tax planning atau perencanaan pajak, yaitu yang pertama, memahami amnesti pajak, yang kedua, memahami latar belakang program tax amnesty di Indonesia, yang ketiga, tarif uang tebusan, yang keempat, mencermati fasilitas TA, yang kelima, mengoptimalkan analisis biaya manfaat sebelum ikut TA. Karena apakah ingin bertanya? Untuk sesi pertama ini kita buat 5 pertanyaan dulu aja ya. Ya, masuk sesi tanya jawab ya teman-teman. Silahkan mungkin bisa 5 pertanyaan dulu ya yang diajukan. Mau tanya Ibu, boleh? Ya, silahkan. Dinda. Ya. dong, Cip. Dinda dong, Cip. Intan dong, Cip. Dinda dong, Cip. Intan dong. Tadi Anwar mau nanya dong. Intan. Febri mau nanya. Anwar nanya dong, Anwar. Jadi Intan dulu ya. Aduh. Anwar nanya dong. Anwar nanya dong nih, Cip Anwar. nanya, Pici. Anwar Intan dong. War. Dinda dong mau nanya. Intan bertanya. Dinda mau nanya. Cip nanya Cip. War nanya dong. Intan di Paluti buat Intan ya. Intan izin bertanya. Apabila badan usaha mengalami kerugian dan pemerintah kan nggak? Intan izin bertanya, apabila badan usaha mengalami kerugian, Anwar. Gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada di satu lokasi, jalan terbaiknya adalah harus masing-masing menggunakan headset. Atau pada saat salah satu lagi ngomong, bisa di-mute dulu. Ya, jadi berikan kesempatan lain yang ngomong dulu gitu loh. Ya, jadi kalau kondisinya sama-sama di-unmute, ya otomatis nging-ngingnya itu kencang banget teman-teman. Jadi rada mengganggu di forum ya. Jadi coba diatur. Meskipun sama-sama satu lokasi, saya sih nggak apa-apa ya. Cuman ya itu tadi diatur harus punya headset nanti teman-teman. Kalau nggak punya headset nanti beli. Kemudian kalau memang sekarang lagi nggak punya ya berarti harus pada saat salah satu temennya mau ngomong di mute dulu ya. Oke, silakan Mbak Intan. Intan yang bertanya, apabila badan usaha mengalami kerugian dan pemiliknya hanya memiliki usaha hanya itu saja, apakah terbebas dari PPh badan dan PPh pribadi karena dia mengalami kerugian gitu? Udah itu aja pertanyaannya. Ya. Kedengeran kan? Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Anwar mau nanya nih Anwar. Yogi Anwar. Dinda mau nanya. Mau nanya nih, Yogi Alamsyah Anwar. Ya boleh Mas Yogi. Oke. Saya mau nanya tentang tax amnesty ya. Apakah semua perusahaan itu wajib mengikuti tax amnesty? Terus syarat-syarat untuk mengajukan tax amnesty itu apa aja? Boleh diulang saya lagi Mas Yogi pertanyaannya? Terlalu kecepatan. Oke. Apakah semua perusahaan
badan wajib mengikuti tax amnesty. Terus syarat-syarat tax amnesty itu apa aja ya? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Dinda mau nanya. Boleh, Dinar Mayang. Pertanyaannya boleh disebutkan? Apa sanksi jika tidak atau terlambat melaporkan SPT tahunan? Boleh diulang sekali lagi, Dinda? Pertanyaannya agak Apa kurang jelas. sanksinya? Apa sanksi jika tidak atau terlambat melaporkan SPT tahunan? Aku jawab Intan. Bertiga ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Tiga. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan kembali? Ya, mungkin Mas Anwar 3 dulu ya. 3 dulu, nanti sambil menunggu yang lain bertanya. Ya, sementara 3 dulu. Ada lagi nggak nih? 2 lagi? Teman-teman? Belum ada nih, Mas. Jadi bisa 3 dulu ya. 3 pertanyaan dulu, nanti disambung lagi 2 pertanyaan lagi. Saya coba ulang pertanyaannya. Yang pertama tadi dari Mbak Intan ya. Iya. Apabila wajib badan itu mengalami kerugian ya, apakah perlakuannya WP badan tersebut bebas dari pajak atau tidak? Nah, bisa dijelaskan kalau misalkan apakah dia ada peraturan khusus manakala si WP ini mengalami kerugian? Karena dia cuma memiliki usaha itu saja. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua dari Mas Yogi ya. Apakah semua perusahaan, maksudnya konteksnya di sini adalah perusahaan yang sudah merupakan PKP ya, pengusaha kena pajak ya maksudnya ya. Apakah semua perusahaan wajib ikut dalam TA, tax amnesty? Nah, kemudian syaratnya apa saja sih ikut TA itu? Nah, kemudian yang ketiga dari Mbak Dinda Remayang, apa sanksi yang diberikan manakala SPT tahunan telat dilapor. Nah, itu. Yang jelas ya, penyaji ya. Oh, telat atau tidak dilapor, karena beda ya. Kalau telat itu berarti dia masih melaporkan tapi terlambat. Tapi kalau tidak dilapor itu ya berarti dia sengaja. Beda ya. Jadi 2 ini beda. Oke, bisa diberikan penjelasan. Ya. Silahkan mungkin penyaji mau dicicil dulu jawabannya. Yang mudah dulu. Ya, sebentar ya Bu, kita diskusi dulu. Ya. Oke, untuk absen sudah saya absen ya teman-teman ya. Sudah saya sudah saya record. Jadi saya tidak perlu memanggil satu persatu. Atau mungkin ada yang mau bertanya lagi, boleh. Silahkan. Ini kaitannya dengan PPh badan. Kalau teman-teman di kantor mengalami atau pernah dapat kasus ini, nah mungkin bisa di-sharing di sini, di forum kita. Ya, kita sambil diskusi, sambil belajar. Nanti untuk berikutnya yang presentasi tolong disiapkan supaya tidak banyak waktu yang terbuang begitu kan, kita waktunya juga mepet ya. Kalau malam tuh kayaknya cepet banget ya kan, beda sama yang pagi atau siang. Kalau malam tiba-tiba udah jam sekian aja. Nah, dan untuk peralatannya juga harus disiapkan yang teman-teman, seenggaknya kan dalam satu kelompok itu kan banyak ya. Pesertanya ada sekian orang, bukan cuma 2 orang kan. Nah, yang punya laptop mungkin bisa untuk share screen ya, karena kan tapi tentu dengan jaringan yang baik
Ya, kalau handphone itu kan terkadang ada notification kan, entah itu WA, entah itu email atau apa kan suka masuk. Nah, itu ada sedikit mengganggu. Kalau pakai laptop kan pure dia nggak ada kendala. Nah, jadi tampilannya juga nggak mengganggu ya. Itu. Kemudian kalau misalkan dalam satu lokasi teman-teman barengan itu juga hati-hati ya. Siapkan lebih enak pakai headset masing-masing. Jadi dengan kondisi yang barengan itu pakai headset tuh lebih enak. Ya, kalau nggak pakai headset itu ya berarti mau nggak mau harus pada saat salah satu ngomong ya harus di mute ya, karena kedengeran, dia akan berdengung gitu. Itu untuk supaya tidak ada kendala ya, tidak ada gangguan. Ya, karena kalau presentasi ya tentunya jaringannya juga harus bagus ya. Tuh. Oke, itu saja dari saya. Ya, saya kembalikan ke penyaji ya. Amin, mau nanya dong. Masih boleh nanya nggak? Nggak boleh. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Intan. Pertanyaannya, apabila badan usaha mengalami kerugian dan pemiliknya hanya memiliki usaha itu saja, apakah terbebas dari PPH badan atau PPH pribadi karena rugi ya? Jadi kerugian secara fiskal dapat dikompensasikan dengan penghasilan pada tahun berikutnya dengan syarat wajib pajak menyelenggarakan pembukuan. Bersamaan dengan itu, wajib pajak yang menjalankan pembukuan pada tahun mengalami kerugian tidak akan dikenakan PPH. Hal ini tidak berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang menggunakan metode norma penghitungan penghasilan neto. Gimana Mbak Intan? Apakah sudah cukup? Mungkin gini Mas Anwar, bisa ditambahkan nggak atau contoh kasus dari cara menghitung kompensasi kerugian fiskal? Supaya lebih jelas. Tadi jawabannya bagaimana? Kalau misalkan WP badannya rugi, apakah dia bebas pajak? Jawabannya? Kalau yang wajib pajak badan ya. Itu dapat dikompensasikan dengan penghasilan laba pada tahun berikutnya dengan syarat wajib pajak penyelenggara dibukukan. Ya, berarti kalau atau pada saat kondisinya si WP badan, dalam hal ini adalah perusahaan ya, dia kalau mengalami kerugian itu sebenarnya kalimatnya bukan dibebaskan, tapi diberikan keringanan dalam bentuk kompensasi. Kompensasinya berapa Mas Anwar? Berapa tahun? Teman yang lain? Kompensasinya 5 tahun ya, jadi selama 5 periode kerugian tersebut bisa dikompensasikan dengan disesuaikan dengan kondisi pada saat laba berjalan. Misalkan nih 5 tahun ya, jadi mulai misalkan dia 2015 rugi. Nah, mulai dikompensasikan tahun berapa nih? Bisa dikompensasikan mulai dari tahun 2016. Nah, 2016 dia rugi atau laba, karena nggak mungkin perusahaan itu akan 5 tahun itu rugi terus, nggak, pasti ada yang tahun ini dia tahun 2015 tahun 2016 dia bisa jadi dia rugi, 2017 dia bisa jadi laba, 2018 dia rugi lagi, 2000 berikutnya dia laba lagi. Nah itu jadi nanti modelnya ada siklus plus minus teman-teman, jadi bisa dikurangkan dari pada saat dia memperoleh laba. Nah, coba mungkin nanti penyaji bisa menambahkan bagaimana cara atau diberikan contoh kasus
manakala perusahaan atau kasus untuk menghitung kompensasi kerugian fiskal. Coba Mas, nanti bisa diberikan ya sama penyaji ya. Jadi teman-teman biar ada gambaran. Kondisinya bagaimana sih kalau perusahaan itu rugi? Nah, bukan berarti dia bebas pajak, tidak, tapi dia diberikan keringanan. Nah, nanti bisa diberikan ya. Contohnya banyak kok di Google, ada banyak. Ya, silakan dilanjut. Yang mau bertanya masih bisa, Mas Mario tadi katanya mau nanya, baru masih kurang 2 orang lagi. Ya. Masih Mario mau nanya apa? Pelaporan SPT tahunan apakah bisa ditunda? Oh ya, Ada lagi yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Masih ada sisa 1 slot pertanyaan untuk sesi yang pertama ini. Anwar, Mia mau bertanya dong. Ya, boleh Mia. Bagi orang pribadi atau badan yang belum memiliki NPWP, apakah dapat mengikuti amnesti pajak? Boleh diulang Mia pertanyaannya? Bagi orang pribadi atau badan yang memiliki NPWP, apakah dapat mengikuti amnesti pajak? Oke, terima kasih Mia. Ya, Anwar, sama-sama. Ya, saya ulang ya pertanyaannya untuk pertanyaan dari Mas Mario tadi. Pelaporan SPT tahunan apakah bisa ditunda? Nah, itu ya. Kemudian yang Mbak Mia, untuk WP ya, entah itu WP pribadi, orang pribadi, atau entah itu WP badan, jika tidak memiliki NPWP, boleh tidak ikut TA, boleh tidak ikut tax amnesty. Nah, tuh. Oke. Pertanyaannya cukup dulu ya. 5 dulu, biar dijawab dulu sama penyaji. Atau mungkin teman-teman yang lain mau coba membantu juga boleh, silahkan. Saya mau jawab pertanyaan dari Dinda Ramayang Putri. Pertanyaannya, apa sanksi apabila tidak atau terlambat melaporkan SPT? Jadi, apabila SPT tahunan PPH badan tidak atau terlambat Anda dilaporkan akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%. Jadi setiap bulannya dengan nilai yang berasal dari pajak yang terlambat itu akan disetorkan atau denda sebesar 1 juta rupiah.
Oke, makasih Mbak Putri. Iya, sama-sama. Ya, jawabannya betul ya. Jadi, tapi sebentar. Mbak Putri, jadi dia selain harus bayar denda 1 juta, apakah dia juga kena tadi tarif 2% juga per bulan? Eh, iya, Bu. Kena kena sanksi administrasi bunga sebesar 2%. Ya, itu untuk sanksi berupa administrasi dia 2% per bulan ya, 2% per Iya. bulan. Nah, terus kalau yang tadi dendanya kan dapat juga tuh tadi 1 juta, berarti double. Double berarti sanksinya kan ada administrasi, sanksi itu macam-macam ya, ada sanksi denda, sanksi administrasi, sanksi pidana. Nah, kalau tadi saya tangkap dari jawabannya Mbak Putri itu dapat sanksi administrasi juga, tapi juga kena denda juga. Iya, begitu? Apa bagaimana? Jadi sanksinya itu bisa berupa bunga sebesar 2% atau kena denda 1 juta, Bu. Nah, bisa nggak diberikan, Kak, itu kalau jawabannya atau itu kan option ya, option. Nah, bisa nggak diberikan kondisi, ini kan tadi pertanyaannya adalah jika tidak melaporkan, jika, ada 2 tadi ya, jika SPT tahunannya tidak terlambat dilapor sama tidak melapor. Nah, kapan sih bisa diberikan penjelasan tentang kondisi kalau dia dapat sanksi 2% per bulan ya, atau kapan pada saat dia kena denda 1 juta? Yang itu bisa diberikan rincian lagi mungkin ya. Nah, ini untuk jawabannya yang mana nih? Untuk yang telah dilapor atau yang tidak dilaporkan sama sekali. Nah, ini kita masih bingung ya. Oke, nanti bisa diberikan penjelasan lagi Mbak Putri. Ya, Bu. Jadi gini, yang tidak itu dapat sanksi administrasi sebesar 2%. Kalau yang terlambat itu kena denda sebesar 1 juta rupiah. Nah, oke. Yang 2% itu dikalikan apa? Jadi kali setiap bulannya. Ini SPT tahunan, berarti dikali dengan 12 periode begitu apa bagaimana, Kak? Kan dia telatnya tergantung dia berapa bulan gitu kan. Nah, yang itu apa yang mana nih? Coba dirinci lagi, sanksinya apa sih kalau misalkan telat melaporkan SPT? SPT-nya SPT tahunan ya, bukan yang masa ya. Karena beda, yang masa sama yang tahunan itu beda. Ya, nanti bisa ditambahin ya sama penyaji ya. Lanjut berikutnya.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Mario. Pertanyaannya, pelaporan SPT tahunan apakah dapat ditunda? Jawabannya, wajib pajak dapat mengajukan penundaan pelaporan SPT tahunan PPh Badan dalam jangka 2 bulan setelah jatuh tempo pelaporan SPT tahunan PPh Badan. Permohonan penundaan pelaporan SPT tahunan PPh Badan dilakukan sebelum jatuh tempo pelaporan SPT tahunan PPh Badan. Jadi pelaporan batas akhir SPT tahunan dapat dimundurkan atau dapat melakukan penundaan. Gimana Mas Mario? Iya cukup. Terima kasih Anin. Ya, jawabannya betul ya. Jadi apakah pelaporan SPT tahunan itu bisa ditunda? Bisa. Jadi si WP ini kan WP, kita berbicara tentang WP Badan. WP Badan bisa melakukan permohonan ya, mengajukan permohonan penundaan, tapi nanti dia akan memberikan kapan dilapornya ada. Jadi bentuknya suratnya harus surat resmi. Nah, ini biasanya dalam kondisi apa, Mbak? Biasanya kan ini kondisinya yang kondisi luar biasa ya. Sampai WP itu mengajukan penundaan. Nah, biasanya di dalam kondisi apa? Biasanya kok sampai melakukan penundaan? Karena kalau dipikir-pikir kan kita sudah ketahuan ya untuk pelaporan SPT tahunan untuk WP orang pribadi bulan Maret gitu kan. Untuk WP Badan April kayak gitu-gitu kan udah jelas ya, sudah kelihatan kan kita bisa memanage sebenarnya, bisa mengatur. Nah, kalau sampai dilakukan penundaan SPT ini biasanya ada beberapa sebab. Nah, kira-kira dalam kondisi apa sih si WP Badan ini bisa mengajukan permohonan penundaan? Saya tambahkan supaya teman-teman juga lebih jelas ya. Oke. Penyanyi bisa menambahkan, atau teman-teman yang lain mau bantu menjawab juga boleh, silakan. Jadi nggak hanya dari penyanyi saja yang menjawab, tapi teman-teman lain juga ikut berpartisipasi, gitu, tidak hanya mendengarkan saja. Kan kita sifatnya diskusi. Ibu, saya mau menjawab. Ya. Untuk pelaporan SPT tahunan itu yang bisa ditunda itu misalnya kalau misalnya laporan keuangannya kita belum siap, terus data-datanya itu belum lengkap, jadi pelaporan SPT-nya ditunda, Bu. Iya, itu boleh ya. Jadi biasanya terkadang si perusahaan kalau datanya belum mendukung ya, belum lengkap kan terkadang, karena kan dia bertransaksi, yang namanya transaksi itu berarti eksternal ya, dengan pihak lain. Nah, bisa jadi mungkin bukti contohnya nih yang di pasal 23, dia bukti potongnya belum diterima nih, padahal sudah dipotong nih sama si yang bayar, tapi belum terima bukti potong segala macam ya kan, itu juga bisa. Kadang kalau di follow up, kalau yang saya pernah pada saat kerja di perusahaan juga kadang seperti itu. Jadi memang datanya sudah diminta, sudah di follow up, belum dikirim-kirim. Kadang lewat pos itu lama sekali. Nah, giliran kita mau pelaporan itu serba gerusa-gerusu ya, baru datanya baru ngeh, oh datanya ini belum ada. Nah, seperti itu. Tapi biasanya kalau perusahaan sampai menunda itu biasanya dia benar-benar yang kondisinya darurat sekali, karena kan dia melakukan penundaan itu memakai surat ya. Jadi mengajukan secara resmi, nanti ada jaminannya maksudnya berupa deadline akan dilaporkan kapan. Nah, kalau misalkan nanti konsekuensinya misalkan lewat dari sudah
melaporkannya telat, ya kan? Kemudian ditunda gitu kan, dan gitu nggak deadline, nggak sesuai lagi, itu malah kena sanksi lagi jatuhnya. Nah makanya kalau berhubungan dengan pajak juga harus hati-hati. Tapi boleh ya, jadi tapi diberikan keringanan CWP itu boleh menunda SPT. Ya, jawabannya betul ya Mbak Dinda. Oke. Ya lanjut ya. Iya Bu. Saya boleh bantu jawab nggak ya? Untuk menjawab pertanyaan tadi, Dinda Rembayang itu kan sanksi 2% per bulan ya. Itu Ya, Mas Yogi silakan. itu dikenakannya ketika akhir batas waktu penyampaian SPT tahunan 30 April sampai dengan tanggal pembayaran. Dia mampu bayarnya di bulan apa? Hitungannya sih seperti itu, Bu, yang saya tahu. Itu kondisi pada saat membayar, berarti itu PPh terutang dong berarti. Jadi karena beda ya teman-teman, pada saat kita membayar utang sama pada saat kita melaporkan SPT itu agak sedikit berbeda. Nah, kalau tadi Mas Yogi larinya kemana? Sekaligus membayar, sekaligus melapor. Kan menyetor sama melapor tuh beda loh teman-teman bahasanya. Yang mana nih Mas? Coba diulang coba deh Mas Yogi. Jadi sanksi yang administrasi bunga 2% per bulan itu dikenakannya per hitungannya dari akhir sampai menyetor itu, Bu, menyetor kembali pajaknya, Bu. Berapa bulan gitu. Bu, maaf Bu, nggak ada suaranya, Bu. Oh iya, sorry. Jadi ya, kalau dari awal sampai akhir itu berarti kan dari mulai dia menyetor ya, membayar, sampai dia melaporkan. Kalau misalkan telat, karena beda sanksi pada saat dia telat setor, telat bayar, dengan dia melaporkan, itu beda loh. Ya. Tapi kalau dari Mas Yogi tadi saya tangkap itu untuk yang membayar, menyetor. Ya, jadi kondisinya misalkan PPh yang terutang berapa nih? Misalkan 10 juta. Nah, belum bayar sekian bulan, misalkan 5 bulan nih belum dibayar-bayar kan. Yang harusnya dia bayarnya bulan April ya, dia baru misalkan dibayar di bulan lebihnya bulan seterusnya, maksudnya misalkan dia lebih 2 bulan ya. Berarti kan tinggal dikaitkan saja 2% dikali 2 bulan dikali jumlah PPh yang terutang berapa. Nah, itu secara sanksi administrasi. Nah, apakah yang dimaksud Mas Yogi yang itu atau yang bagaimana? Iya Bu, yang seperti itu Bu. Yang seperti itu kan. Kalau yang per bulan kan berarti ke situ kan larinya. Iya Bu. Nah, kalau yang SPT tahunannya itu tidak dilapor, Mas, sekalian dong Mas. Kalau yang nggak dilapor atau tidak terlambat atau tidak dilapor, selain sanksi yang tadi ada nggak sanksi yang lain? Ini PP Badan. Sanksi pidana kalau nggak salah Bu. Iya, kalau jenis-jenis sanksinya betul. Tapi nggak sampai pidana ya. Kondisinya kecuali kalau dia emang benar-benar nggak bayar lewat dari satu periode bulan Maret bulan April ketemu bulan April. Nah, itu nanti terus kalau pada saat dia diberikan
surat peringatan segala macam ya, keluar STP, SKP segala macam. Nah, kok nggak ada itikat baik, nah baru masuk ke pidana karena dia sengaja. Tapi kalau cuman terlambat ya, atau dia tidak cuman terlambat melapor atau dia tidak melaporkan, tapi nanti pada saat nantinya dia juga tetap akan melapor, nah itu tidak akan sampai ke pidana. Paling ya bentuknya adalah bisa denda ya, bisa denda atau administrasi. Jadi bagaimana nih Mas Yogi? Kalau yang sudah 1 juta tadi? Kalau tidak melapor, kalau nggak salah 200% ya Bu? 200%. 200% itu dapat dari mana angkanya? Maksudnya 2 kali lipat gitu Bu, bayar pajaknya. Dasarnya apa 200%? 2 kali lipat. Dasarnya? Kan tidak melapor, dia tidak melaporkan dengan sengaja ya Bu ya? Tidak melaporkan dengan sengaja, ya. Ya. Dasar hukumnya? Dasar hukumnya KUP 2007 pasal 13A. 13A 200% KUP pasal berapa tadi Mas? 13A. 13A itu kalau konteksnya dia benar tidak melapor. Iya, kalau tidak melapor. Kalau tidak melapor ini maksudnya konteksnya tidak sengaja ya. Kalau dia terlambat sama nggak sih? Ibu, tidak? Ya. Saya mau bantu jawab. Oh ya, boleh. Untuk masalahnya. Kalau untuk yang telat pelaporan SPT bagi wajib pajak badan, itu kena denda sebesar 1 juta, Bu. Berarti kalau telat ini telat atau tidak melapor atau dua-duanya sama? Telat. Jadi telat lapor SPT. Ya, kalau telat lapor SPT tahunan untuk WP badan, betul jawabannya didendanya 1 juta. Kalau orang pribadi berapa, Mbak? Kalau orang pribadi didenda 100.000, Bu. 100.000. Itu kalau telat ya. Terus Iya. kalau misalkan terlambat, kalau satu lagi tadi tidak melapor yang kata Mas Yuki tadi, sama nggak jawabannya? Kalau tidak melapor dikenain sanksi dulu, Bu. Dia tidak melaporkannya dari periode apa? Karena kan kalau setahu saya ya Bu, kalau misalnya tidak melaporkan pasti pihak di Diren Pajaknya itu akan beri sanksi surat dulu ya biasanya Bu. Ya, untuk pernyataan SPP, gitu. keluar SPP, Iya. surat tagihan pajak. Nah terus kalau misalnya itu mungkin kan pihak wajib pajak badannya tersebut akan melaporkan lagi kan. Nah, kalau yang tadi saya tanyakan ke Mas Yogi itu kan tadi Mas Yogi ini kan yang tidak melapor tapi kan yang sengaja maksudnya dia. Nah, kalau dari versinya Mbak Desi sendiri sama nggak jawabannya? Sama sih Bu. Sama karena nantinya kan Direktorat Jenderal Pajaknya tersebut kan kasih surat tagihan pajaknya dulu bahwa mereka itu telat bayar pajak, di mana mereka harus menyelesaikan SPT-nya itu atau melaporkan SPT-nya tersebut kan. Tuh. Mungkin kena sanksi denda juga gitu. Yang tidak melapor? Iya. Kena Dendanya sanksinya berapa? denda 1 juta sih. Yang saya tahu sih 1 juta, tetap 1 juta. Karena kan nantinya kan dia tetap melaporkan. Gitu. Kalau yang tadi Mas Yogi bilangnya 200% ya. Dari 200% dari apa Mas Yogi? Kalau ini di pasal 13A tadi infonya. Kalau Mbak Desi dimulai dari sanksi dulu. Nah, ini yang benar yang mana nih? Kalau tadi yang telat melewati 2 periode pajaknya itu baru dikenakan sanksi 200%. 2 kali lipat gitu, Bu.
Ya, jadi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat dari soalnya sendiri, sebenarnya baik dia telat maupun dia tidak melapor, nanti ujung-ujungnya dia akan tetap kena sanksi ya, bisa sanksi administrasi, bisa sanksi denda. Kalau yang denda sudah jelas ya, sudah jelas 1 juta untuk WP badan. Ya, kalau orang pribadi sekitar berapa? Ada yang tahu nggak? 100.000, Bu. 100.000, betul. Jadi kalau teman-teman sebagai WP pribadi nanti kalau telat SPT-nya itu didendanya 100.000 ya. Nah, kalau untuk yang tidak melapor ini hampir sama. Dendanya juga 1 juta. Tetapi nanti kalau pada saat dia tidak mau membayar denda, nanti kan biasanya dia suka ada pengajuan balik ya, atau enggak mungkin ini kalau dia konteksnya masih tax avoidance ya. Jadi sengaja menghindar tapi tetap membayar. Nah, denda tetap kena, terus PPh tetap dibayar, tetap harus wajib lapor SP seperti biasa. Nah, kalau memang dia sengaja tidak mau benar-benar membayar di periode tersebut, berarti dia baru akan kena 200%. Tapi tidak hanya dari administrasi ya, dia akan kena biasanya sih berupa namanya akan biasanya kena backlist sih biasanya untuk WP badan yang rada-rada bandel. Tuh, biasanya sih gitu. Jadi nanti untuk kedepannya lagi dia akan dimonitor gitu. Jadi itu agak-agak rawan ya. Kalau sudah seperti itu kan, yang itu kan nama baik perusahaan tersebut kan. Nah, pamornya jadi nggak bagus. Nah, itu juga ngefek ke situ ya. Hubungan sosialnya juga, karena kan si WP itu meskipun dia tahu nih si ini, dia akan masuk ke dalam berita acara soalnya. Nah, itu yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau misalkan si perusahaannya sengaja telat saja, ya cukup administrasi ya, atau denda saja. Ya, jadi nggak nyampe ke pidana juga enggak. Karena kan dia cuman telat ya. Telat itu bisa jadi dia ada problem di internal. Ya, kita nggak tahu nih problemnya apa, tapi biasanya seperti itu yang terjadi. Ya, kayak tadi juga surat pengajuan permohonan untuk menunda SPT itu juga diperbolehkan ya, masih ada toleransi, tapi nanti biasanya juga ditanya, kenapa mau ditunda, alasannya apa. Nah, itu nanti akan disertakan di suratnya. Makanya tadi saya minta penyaji menambahkan kira-kira sebabnya apa, gitu, biar satu paket. Oke, itu ya. Oke, lanjut, silakan. Oh iya, terima kasih ya buat Mas Yogi sama Mbak Desi yang sudah membantu menjawab ya. Yang lain boleh ikutan? Silahkan. Saya mau menjawab pertanyaan dari Yogi. Apakah semua perusahaan wajib mengikuti tax amnesty dan syarat-syaratnya apa saja? Setiap wajib pajak, baik pribadi maupun badan usaha yang memiliki penyampaian SPT tahunan PPh dapat mengikuti tax amnesty, kecuali wajib pajak yang sedang dalam melakukan penyidikan dan telah dalam proses peradilan, atau wajib pajak yang sedang menjalani hukuman atas pidana di bidang perpajakan. Oleh karena itu, bagi wajib pajak yang hanya memiliki kewajiban pajak sebagai pemotong atau pemungut,
saja tidak dapat mengikuti teks amnesti. Syarat-syaratnya memiliki NPWP, membayar uang tebusan, melunasi seluruh tunggakan pajak, melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan. Yang kelima, menyampaikan SPT PPh terakhir bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dan mencabut permohonan. Gimana tadi yang nanya? Mbak Linda ditanyain dulu, yang nanya bagaimana tadi sudah belum jelas? Yogi, apa udah jelas? Terima kasih jawabannya sudah jelas. Ya, jawabannya betul ya teman-teman. Jadi tadi apakah perusahaan wajib ikut teks amnesti dan syarat-syarat ikut teks amnesti itu apa saja? Syarat-syaratnya sudah betul juga ya. Tapi apakah semua perusahaan boleh ikut? Sebenarnya boleh ikut, tapi dikecualikan untuk teks amnesti itu kan bagian dari tax planning juga sebenarnya teman-teman. Nah, itu lebih diperuntukkan untuk si praktisinya langsung, si perusahaannya langsung yang mengelola, yang memberikan yang beroperasi, yang mengelola, yang dia memperoleh penghasilan dari hasil operasinya. Nah, kalau untuk yang pemotong sama pemungut itu tidak diharuskan, ya, tidak diharuskan. Kayak misalnya kayak bendaharawan pemerintah, kemudian orang pribadi. Jadi ada orang pribadi yang dia menjadi pemotong, tapi manakala dia memiliki salah, dia pernah melakukan pembukuan atau mungkin dia ditunjuk oleh Ditjen Pajak, apakah dia ikut amnesti? Nggak harus ya, itu tidak harus. Kalau yang untuk potput, orang-orang yang potput itu tidak harus. Tapi kalau untuk yang pelakunya sendiri, instansi atau perusahaannya tersebut yang dia ada kegiatan untuk menghasilkan ya, kegiatannya yang dia untuk menghasilkan dan dikenai pajak. Nah, itu yang boleh ikut tax amnesty gitu. Jadi karena tax amnesty ini juga bagian dari tax planning ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu bentuk bukan fasilitas sih, salah satu bentuk keringanan juga yang diberikan oleh pemerintah ya, supaya dana-dana yang dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia gitu ya, yang tempo hari saya sudah pernah jelaskan yang tax haven itu. Oke. Terus berikutnya Saya akan menjawab pertanyaan dari Mia Amelia. Bagi orang pribadi atau badan jika tidak mengikuti NPWP, apakah dapat mengikuti tax amnesty? Jawabannya tidak bisa, karena dapat mengikuti tax amnesty itu syaratnya harus memiliki NPWP. Itu Mi. Maaf Fitria, boleh diulang nggak? Jawabannya tidak bisa, karena yang dapat mengikuti tax amnesty itu syaratnya harus memiliki NPWP. Baik, terima kasih Fitria. Ini sama-sama. ya, tadi pertanyaannya Mbak Mia ya? Iya Ibu. Ya, yang belum punya NPWP boleh tidak ikut tax amnesty. Nah, ini kita kembali lagi ke substansi daripada penggunaan NPWP. Untuk orang-orang yang penghasilannya di bawah PPKP ya,
dia itu di bawah dari nilai nominal PTKP orang pribadi, itu tidak kena pajak. Ya, itu tidak kena pajak. Nah, kalau dia tidak kena pajak, ya dia tidak perlu mengurus NPWP, ya kan? Orang penghasilannya jadi bawah PTKP, ngapain ada NPWP, ya kan? NPWP itu diperuntukkan untuk orang-orang yang dia sudah penghasilannya di atas PTKP, ya kan? Kemudian dikukuhkan secara NPWP secara jabatan, manakala dia berprofesi misalkan jadi direktur keuangan di suatu perusahaan dan menjadi wakil dari perusahaan tersebut, ya kan? Kemudian apabila dia sudah menjadi atau ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut oleh Ditjen Pajak. Kemudian apabila dia sudah memiliki usaha, kemudian dia menjadi PKP ya, pengusaha kena pajak, atau dia memiliki penghasilan kena pajak, itu baru dia bisa membuat NPWP. Jadi jadi yang berhubungan dengan segala sesuatu administrasi penyetoran pajak ya, pelaporan pajak, dia wajib memiliki NPWP. Nah, kalau misalkan enggak, ya nggak usah buat NPWP ya kan, orang penghasilannya aja nggak kena pajak, ngapain buat NPWP? Gitu. Nah, kalau kembali ke syarat yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, bahwa untuk bisa ikut NPWP, teks amnesti apa syaratnya? Yang pertama, memiliki NPWP. Nah, bisa nggak Bu kalau misalkan kayak saya nih, saya nggak punya NPWP tapi mau ikut teks amnesti, itu sebenarnya boleh sih, cuman kayaknya nggak bukan kurang kerjaan sih, nggak kurang relate ya, kurang relevan gitu loh dengan penggunaan NPWP. Jadi kurang ada manfaatnya, kan dia tidak bisa merasakan keuntungan dari teks amnesti gitu kan. Dia nggak ada transaksi dengan orang luar ya, pihak eksternal, kemudian penghasilannya juga dia tidak ada sampai di atas PTKP ya kan, yang dilaporkan kan pasti 0%. 0% rupiah ya kan, meskipun ada dia melaporkan misalkan ada penghasilannya dia di bawah PTKP, dia otomatis kan PPh terutangnya akan 0 rupiah. Nah, 0 rupiah misalkan dia dilaporkan ya, dia laporkan di SPT akan sama nilainya 0 rupiah. Nah, nanti pada saat dia memiliki tapi sih sebenarnya nggak ada masalah ya teman-teman. Bisa jadi gini, nah tahun ini dia penghasilannya di bawah PTKP. Nah, tahun berikutnya kita nggak tahu, bisa jadi dia naik gaji kan, dia naik gaji otomatis bisa jadi penghasilannya di atas PTKP. Nah, kan secara otomatis dia harus bayar pajak, bener nggak? Nah, kalau dia sudah ada kewajiban membayar pajak, otomatis dia harus punya NPWP. Nah, bisa jadi dia buat tabungan ke depan. Nah, itu juga bisa sebenarnya teman-teman ya. Ini kaitannya dengan biasanya sih WP pribadi. Kalau untuk WP badan nggak mungkin ya. WP badan tuh pasti kalau dia sudah dianggap sebagai wajib pajak, baik subjek maupun objek pajaknya sudah terpenuhi ya, dia sudah harus mempunyai NPWP dan menjadi warga yang taat pajak dan membayar pajak. Gitu. Jadi bisa teman-teman lihat dulu nih penghasilannya. Ya, penghasilannya apakah dia di atas PTKP? Kalau dia sudah di atas PTKP berarti sudah menjadi wajib pajak. Tapi kalau belum ya tidak usah membuat NPWP sih saran saya. Tapi kalau misalkan ada, dia sudah prepare nih kayaknya nanti tahun depan, kan yang tahu kan si calon WP kan orang tersebut sendiri ya. Bisa jadi seperti itu loh. Ada banyak wajib pajak yang sudah membuat NPWP berbondong-bondong. Nanti pada saat naik gaji dia sudah punya, tinggal melaporkan. Karena hukumnya yang penghasilannya di bawah PTKP itu sebenarnya tidak melapor pajak juga diperbolehkan sebenarnya. Nggak lapor nggak apa-apa. Harusnya seperti itu peraturannya memang di pajak. Tidak melaporkan nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada yang mau melaporkan juga nggak ada masalah. Sistem tetap masih menerima ya. EPIN-nya juga masih menerima kok untuk yang penghasilannya di bawah PTKP. Jadi nggak ada masalah. Nanti pada saat dia sudah mempunyai tambahan penghasilan, dia tinggal update saja ya di formulirnya di SPT-nya gitu. Tapi ini hukumnya sih sunnah ya. Sunnah. Jadi yang lebih baik ya yang punya NPWP ya.
NPWP yang bisa mengikuti program-program tax amnesty. Kan tax amnesty itu juga bagian dari pengampunan pajak sebenarnya kan. Tuh, itu tambahan dari saya ya. Lanjut, satu lagi ya. Udah semua, Bu, Udah pertanyaannya? semua ya? Apa mau dibuka pertanyaan kembali, Bu? Oh, yang tadi koreksi kerugian fiskal, Mas, bisa diberikan contoh kasusnya, Mas? Tapi teman-teman kayak sudah pernah menghitung koreksi fiskal kan? Koreksi fiskal. Kompensasi kerugian sudah pernah ngitung belum sebelumnya? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah tuh. Kata Mbak Ima sudah, berarti teman-teman harusnya sudah bisa. Ya. Oke, kalau sudah pernah berarti nggak usah Mas Anwar. Kalau belum pernah baru ya. Jadi di Google banyak sekali contoh-contoh cara bagaimana mengkompensasikan kerugian fiskal ya. Jadi selisih plus minusnya diambil dari laba di periode-periode yang mendapatkan laba. Nanti sisanya tinggal berapa. Nah, tapi pertanyaannya cuma 5 tahun ya. Kalau misalnya di tahun berikutnya, Bu, rugi lagi, ya nggak bisa dikompensasikan, ya sudah harus terima apa adanya perusahaan tersebut rugi. Gitu. Ya, jadi batasnya cuma 5 tahun. Jadi pajak itu memberikan keleluasaan, keringanan, hanya bisa dikompensasikan selama 5 tahun. Lebih dari 5 tahun, ya nggak bisa. Ya, gitu. Oke, mungkin Mas Anwar udah semua berarti ya? Sudah, Bu, sudah semua pertanyaannya. Ya, oke. Saya rasa cukup ya. Simpulan. Oke, Mas silakan dibacakan kesimpulannya, kemudian ditutup dengan doa ya dan salam. Ya. Kesimpulan. Iya. Udah belum ya? Suaranya. Ada. Kesimpulannya, wajib pajak badan dan pajak penghasilan badan merupakan bagian yang sangat kompleks dalam perpajakan, baik dari segi macam-macam usaha yang termasuk badan dalam pengertian pajak maupun cara penghitungan pajak penghasilan itu sendiri. Begitu juga dengan hak dan kewajiban dari wajib pajak badan. Kewajiban penyelenggaraan pembukuan bagi wajib pajak badan tanpa memandang omset karena wajib pajak badan dirasa telah terbentuk dalam suatu organisasi yang terarah sehingga mampu menyelenggarakan pembukuan perpajakan. Dan perbedaan yang terjadi pada laporan keuangan komersil dengan keuangan pajak membuat wajib pajak harus melakukan penyesuaian agar didapat laba fiskal dengan cara merekonsiliasinya. Wajib pajak badan juga memiliki berbagai fasilitas yang diberikan dengan ketentuan dan kriteria tertentu agar memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sehingga penerimaan negara di sektor pajak menjadi maksimal. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ditutup doanya. Silakan tutup doa dulu. Untuk mengakhiri perkuliahan pada malam hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. 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 Baik, saya sambung ya. Oke, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya ya untuk hari ini, baik penyaji maupun peserta maupun teman-teman yang lainnya yang sudah membantu menjawab. Saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Woi.